Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada kata yang dapat membalas detak jantung, tetesan aliran darah mengalir, napas yang kita hirup, langkah kaki, ayunan tangan, melainkan ungkapan dan ucapan alhamdulillah. Hendaknya di sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, senantiasa kita berada dalam ketaatan. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melapaskan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Id berarti kembali, Fitri berarti kembali kepada kesucian. Mengapa kita kembali kepada kesucian? Karena 1 bulan full kita berpuasa. Kemudian 1 bulan penuh kita qiyamul lail. Kalaulah puasa yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan, man shoma Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Akan tetapi itu mesti kita lakukan dengan ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. Maka makna dari fitri itu ialah kita kembali kepada sucian, kita kembali kepada kesucian seperti bayi baru lahir dari rahim seorang ibu, seperti kertas putih tak ada noda. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri juga memiliki makna kemenangan. Kemenangan maksudnya 30 hari kita melawan hawa nafsu. Maka kalau kita lihat di atas dunia ini, yang kuat itu besi. Besi itu bisa dikalahkan oleh api. Jikalau kita katakan api itu kuat, api itu bisa dikalahkan oleh air. Jikalau kita katakan air itu kuat, air itu dikalahkan oleh angin. Jikalau kita katakan angin itu kuat, maka angin itu bisa dikalahkan oleh gunung. Tapi kalau kita berkata gunung itu kuat, maka manusia yang lebih kuat bisa meratakan gunung. Ketika kita katakan manusia itu kuat, maka manusia itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu hanya satu yang bisa mengalahkan, yaitu dengan iman. Sampai akhir hayat hidup, sampai ajal kita tiba. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna kemenangan itu adalah kita berhasil menundukkan hawa nafsu kita dengan berpuasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itulah yang kita cari, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bertakwa, insyaallah hidup kita akan berkah dan bahagia. Karena untuk menundukkan hawa nafsu ialah dengan berpuasa. Selanjutnya, Idul Fitri juga memiliki arti Syawal. Syawal memiliki peningkatan. Yang meningkat itu adalah iman. Kenapa meningkat iman? Karena di bulan suci Ramadan kita sudah terbiah dengan ibadah-ibadah. Ibadah puasa, ibadah qiyamul lail. Yang kedua yang meningkat itu adalah ilmu. Tiap malam, tiap detik, tiap menit, 5 kali sehari semalam setidaknya kita mendengarkan tausiah. Sehingga ilmu kita bertambah. Dan yang meningkat itu adalah amal. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita tidak bertambah amal ibadah yang kita lakukan. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Keberhasilan bulan suci Ramadan dilihat setelah bulan suci Ramadan. Kalau sempat di bulan suci Ramadan kita berpuasa 30 hari, di luar bulan suci Ramadan kita akan mau puasa Senin Kamis, puasa sunat lainnya. Kalau sempat di bulan suci Ramadan qiyamul lail, pergi bulan suci Ramadan kita ganti dengan solat sunat tahajud 2 rakaat setidaknya. Kalau sempat di bulan suci Ramadan kita khatam Al-Quran bahkan beberapa kali, pergi ya bulan suci Ramadan, maka kita mau membaca Al-Quran bahkan lebih banyak kita menghatamnya. Itulah yang dikatakan Ramadan adalah diklat ilahiyah, menjadikan manusia yang insaniyah dan menjadikan kesejahteraan yang alamiah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai istiqomah kita dikalahkan oleh seekor ikan yang ada di laut. Ikan yang ada di laut tinggal di tempat yang asin. Tempat yang begitu asin, namun ketika ikan itu telah sampai di pasar, kemudian kita beli dan dimasak oleh istri tercinta di rumah, ikan itu tak pernah memberikan rasa asin. Artinya apa? Ikan istiqomah dengan rasanya, ikan istiqomah dengan kulitnya. Maka kita setelah pergi bulan suci Ramadan, kita istiqomah dengan kebaikan. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin katakan keberhasilan di bulan suci Ramadan, kita juga melihat kelembutan hati kita. Kelembutan hati yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Orang yang paling berjasa di atas dunia ini. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu membalas kebaikannya. Ia adalah ibu tercinta. Kalau masih ada orang tua kita, ibu tercinta, 9 bulan 10 hari kita tinggal di rahimnya. Meregangkan nyawa ia melahirkan kita. Berapa kali dia tidak dapat solat sunat tahajud, solat sunat duha, bahkan puasanya tinggal gara-gara kita. Bahkan tidak sempat membuka membaca Al-Quran karena tangis kita. Di hari baik bulan mulia, minta maaflah kepadanya. Karena ridho Allah itu terletak kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kalau kita bahagiakan hati ibu, kita muliakan ibu, kita buat dia senyum bahagia, insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa di bumi, pintu langit akan terbuka. Itulah keistimewaan seorang ibu perempuan mulia di atas dunia ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, renungkan ke dalam hati, ada 5 air yang tidak akan dapat kita balas sampai akhir hayat hidup kita, bahkan sampai akhirat sekalipun, yaitu kebaikan seorang ibu. Air yang diberikan oleh sang ibu tidak akan pernah kita ganti, tidak akan dapat kita balas. Yang pertama adalah air ketuban saat kita berada dalam kandungannya. Yang kedua, air darah saat kita berada keluar dari rahimnya. Yang ketiga adalah air ASI yang digunakan untuk membesarkan kita, untuk kita bertahan hidup. Yang keempat, air keringat untuk merawat dan membesarkan kita. Yang kelima adalah air mata untuk mendoakan kita supaya kita menjadi anak soleh-soleha, berguna bagi bangsa dan negara. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan boleh berlalu, tetapi amal jangan pernah berlalu. Termasuk juga bukti keberhasilan puasa di bulan suci Ramadan berhasil atau tidaknya, kelembutan hati kepada kedua orang tua. Dan jangan sampai memutuskan silaturahmi sanak pemilik, keluarga, jiran, tetangga. Nabi pun bersabda, la yadakhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Di hari baik, bulan yang mulia, minta maaflah kepada orang tua. Kemudian istri meminta maaf kepada suami, suami meminta maaf kepada istri, menantu kepada mertua, jiran, tetangga. Insya Allah kita akan dapat hakikat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Keluar kita dari bulan suci Ramadan menjadi hamba yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.